G pada keyboard. Nah, pen bucket tool atau tekan tombol B pada G pada keyboard itu, perangkat ini itu berfungsi untuk mewarnai dengan mengklik pada area warna yang sama ya. Jadi perangkat ini itu berfungsi untuk mewarnai dengan mengklik pada area warna yang sama ya, atau mendekati. Jadi perangkat ini kan warnanya kan cuma hitam dan putih ya. Kalau saya klik di warna hitam yang akan terisi warna, paham? Nah, kemudian yang berikutnya, perangkat ini akan efektif jika area yang dikerjakan itu adalah warna-warna blok. Jadi cara kerjanya itu mirip dengan Magic Wand Tool. Hanya saja yang diisi di sini itu adalah warna ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, yang diisi di sini itu warna. Kalau Magic Wand itu yang diisi itu adalah seleksi. Oke. Warna yang dihasilkan oleh pen bucket tool itu adalah warna yang flat ya, atau warna block ya. Atau warna block. Nah, jika ingin membentuk kedalaman atau dimensi, kita membutuhkan seleksi dan brush. Ya. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan seleksi, kita gunakan kita menggunakan brush ya. Seleksi dan brush tool atau gradient. Ini kalau misalnya kita ingin membentuk kedalamannya itu sama seperti tadi kasusnya. Kasusnya sama seperti tadi. Oke. Cara kerjanya, penggunaan pen bucket tool pada saat kita akan melakukan proses pewarnaan ya dengan menggunakan pen bucket tool. Jadi pertama ya, cara kerjanya itu sebagai berikut. Kita buka outline dengan Photoshop. Pilih warna foreground yang dibutuhkan pada swatches atau color palette. Misalnya saya butuhnya warnanya apa ya? Misalnya warnanya saya butuhnya orange. Kemudian tentukan toleransi yang dibutuhkan pada option. Jadi kalau kalian menggunakan pen bucket nih ya, ini pen bucket tool. Oh, ini kok belum ada itu ya. Cara kerjanya itu, kok belum dimasukkan. Aktifkan pen bucket tool ya. Ini belum ada nih. Kelewat. Aktifkan pen bucket tool ya pada keyboard. Jadi aktifkan atau tekan tombol G pada keyboard atau tekan tombol bucket tool. Pen bucket tool pada toolbox atau tekan tombol G pada keyboard. Kemudian pilih warna foreground yang dibutuhkan pada swatches palette atau color palette. Nah, di sini kalian tentukan toleransi nih. Jadi kalau di pen bucket tool itu ada pilihan namanya toleransi. Jadi toleransi itu menentukan ini menentukan luas area yang diwarnai. Jadi semakin kalian masukkan nilai toleransinya itu tinggi, berarti area yang diwarnai itu akan semakin luas. Jadi itu fungsi dari toleransi itu seperti itu. Oke, kalau sudah, gunakan opacity-nya itu 100, modenya itu multiply. Ingat ya, 100, modenya itu multiply. Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Sudah ya. Kemudian pilih warna pada swatches palette atau pada color palette. Jadi pilih warna pada swatches palette atau color palette. Sudah. Oh, ini kok sudah mode blending ini double nih. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Ini saya hapus yang atas saja.
Ini prosesnya sama. Nanti kalian cek ya. Jadi pertama itu adalah buka outline, aktifkan pen bucket tool, tentukan toleransi yang dibutuhkan pada option palette, gunakan opacity-nya 100, mode blending-nya itu adalah multiply, kemudian pilih warna foreground yang dibutuhkan pada swatches palette atau color palette. Kemudian klik pada area-area yang akan diberi warna, misalnya dimulai dari ekor dulu. Ekornya saya beri warna, berarti saya klik di ekor. Kupingnya saya diberi warna, klik di kuping. Pipinya, bawah mulutnya, kaki, kemudian badan. Paham ya? Lebih gampang yang mana? Lebih gampang yang ini, Pak. Ya, lebih gampang yang ini ya. Jadi lebih mudah yang ini ya, lebih mudah yang ini. Jadi klik pada area-area yang akan diberi warna. Nah, untuk memberikan shading ya atau kedalaman pada gambar itu kita akan tetap menggunakan seleksi. Jadi harus tetap seleksi. Jadi kalau kita akan memberikan kedalaman itu nanti kita akan tetap membutuhkan seleksi. Sebagai contoh misalnya ya, kita akan membentuk kedalaman lagi. Kita buat seleksi dulu. Seleksi dengan magic wand sama ya. Dengan magic wand saya klik gitu ya. Dia kan jadi seleksi terus kemudian aktifkan warna yang lebih gelap. Lalu ya aktifkan dengan warna yang lebih gelap. Opacity-nya gunakan brush ya. Opacity-nya 30, pilihannya multiply karena ini kan warna yang kita gunakan itu warna gelap. Ya, kemudian kita brush pada area-area yang akan kita gelapkan ya. Seperti ini. Ini juga sama. Terus kemudian ini juga sama. Ini juga sama. Nah, kemudian yang berikutnya pada bagian belalainya misalnya. Bagian belalai, sudah. Terus kemudian bagian bawah, kuping. Bawah kuping. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang yang berikutnya misalnya saya ingin mewarnai pada bagian, oh ini ada yang belum nih, berarti saya buat seleksi lagi. Saya klik di sini, klik. Kemudian saya klik di mulut, saya klik di pipi, saya klik di kuping, saya klik di ekor. Yang ekornya kan belum kan? Nah, kemudian kita gunakan brush lagi. Ini ekornya nih belum nih. Nah, ekor gitu kan. Terus kemudian pada bagian kaki gitu kan. Pada bagian mulut bagian bawah, pipi sedikit. Kemudian pada bagian kuping. Nah, jelas sampai di sini? Jelas? Jelas nggak? Nah, kalau misalnya ingin memberikan warna terang ya, berarti kita seleksi lagi nih pada bagian terang aja nih kan. Berarti kita gunakan seleksi lagi. Kemudian kita brush nih dengan menggunakan selection tool, dengan menggunakan magic wand. Terus kemudian kita brush dengan menggunakan modenya itu normal. Normal. Kita brush dengan warna kuning misalnya. Seru banget ya. Nah, gitu. Oke. Normal. Ini juga pada bagian belalainya. Sudah. Terus saya gunakan magic wand lagi. Saya klik di sini. Saya brush pada misalnya brush pada area-area yang ada di sini. Ini juga sama. Saya gunakan magic wand lagi. Saya klik brush pada area-area yang kita butuhkan. Select, select. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Nah, itu proses bagaimana caranya kita mewarnai dengan menggunakan pen bucket dan membentuk kedalamannya itu dengan menggunakan brush tool ya, dengan menggunakan brush tool. Nah, kalau sudah paham,
Kita lanjutkan ke materi berikutnya, itu adalah berkaitan dengan gradient tool. Berkaitan dengan gradient tool. Gradient tool itu dipergunakan untuk memberikan warna gradasi pada area gambar. Ya, jadi gradient tool itu dipergunakan untuk memberikan warna gradasi pada area gambar. Jadi gradient tool itu dipergunakan untuk membuat warna gradasi pada area gambar. Nah, hal-hal yang harus kita ketahui dalam penggunaan gradient. Pertama, kalian harus paham bahwa untuk mengaktifkan gradient tool itu adalah kalian menekan tombol G pada keyboard ya, atau klik gradient tool pada toolbox. Ini perangkatnya itu ada di sini nih. Perangkatnya itu ada di sini nih. Ada gradient tool, ada pen bucket tool. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Jadi hal-hal yang harus kita ketahui dalam penggunaan gradient. Pertama, kita aktifkan dulu ya. Kita aktifkan dulu gradient tool-nya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kalian harus paham jenis-jenis gradasi yang biasa digunakan ya. Jadi kalau ingin melihat jenis-jenis gradasinya, ini jenis-jenis gradasi. Jadi ada pilihan foreground to background, ini ya, yang nomor pertama. Terus kemudian ada foreground to transparan, ada dan lain-lain ya. Dan lain-lain itu pilihannya ada beberapa jenis gradasinya. Nah, tapi yang nanti sering dipergunakan itu adalah yang nomor 1 dan nomor 2. Ini ya, paling atas ya. Foreground to background sama foreground to transparan. Jadi yang sering digunakan itu adalah foreground to background atau foreground to transparan. Jelas sampai di sini? Ini ada pilihan jenis-jenis gradasi ini sudah menemukan ya. Nah, selain berkaitan dengan jenis-jenis gradasi, di situ itu juga terdapat tipe gradasi yang bisa kalian gunakan. Jadi meliputi ada tipe linear gradient ya istilahnya ya. Ini namanya linear gradient. Oke, ada linear gradient. Kemudian ada radial gradient. Ada linear gradient, ada radial gradient. Kemudian ada angle gradient, ya angle gradient. Kemudian ada reflected gradient dan diamond gradient. Itu adalah tipe-tipe gradasi yang bisa kalian pilih nanti. Selanjutnya, selain tipe-tipe gradasi, juga terdapat mode blending. Mode blending itu adalah mode pencampuran warna ya. Jadi mode blending itu adalah mode pencampuran warna, seperti tadi sama ya. Jadi kalau misalnya kita memilih warna gradasi, mode pencampuran ini kita pilihnya foreground ke background ya. Kalau pilih normal itu jadinya seperti apa nih sih? Kalau gradasi normal pakainya yang linear ya. Ini normal nih. Ini normal. Jadinya itu seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan multiply, beda hasilnya. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Jadi kalau misalnya kita menggunakan normal, dia foreground to background nih. Seperti ini. Tertutup. Tapi kalau kita menggunakan multiply, dia akan berbeda. Oh, saya menggunakan misalnya color burn misalnya. Beda lagi. Kemudian saya menggunakannya misalnya color dodge gitu ya. Beda lagi hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang dimaksud dengan mode blending. Kalian bisa explore sendiri lah ya nanti. Kemudian opacity ya. Jadi opacity di sini itu dipergunakan untuk mengatur kekuatan gradasinya. Jadi opacity itu dipergunakan untuk mengatur kekuatan gradasinya. Sekarang kita akan lanjutkan cara membuat gradasi dalam proses pembuatan background untuk ilustrasi. Jadi ini kan sudah ada ilustrasinya ya. Tapi belum ada backgroundnya. Nah, backgroundnya itu akan saya isi dengan gradasi misalnya.
Background-nya itu akan saya isi dengan gradasi. Nah, bagaimana caranya? Kita buka outline atau gambar ya, atau gambar dengan menggunakan Adobe Photoshop. Kita buka dulu. Kemudian aktifkan Magic Wand Tool. Jadi aktifkan Magic Wand Tool. Kemudian aktifkan Magic Wand Tool. Aktifkan Magic Wand Tool. Klik pada area background untuk membuat seleksi. Jadi kita klik pada area background untuk membuat seleksi. Klik sini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita pilih menu select, kemudian modify, kemudian expand. Jadi fungsi select, kemudian modify, terus expand itu untuk memperlebar seleksi ya sebanyak 1 pixel. Jadi kita perlebar select, modify, kemudian expand ya. Kita isi misalnya 1 pixel lah misalnya. Kita perlebar. Jadi expand untuk memperlebar seleksi sebanyak 1 pixel. Nah, fungsi seleksi ini agar seleksinya itu masuk ke wilayah outline sehingga menghasilkan pewarnaan yang lebih rapi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah aktifkan gradient tool ya, atau tekan tombol G pada keyboard. Ini aktifkan gradient tool. Gunakan jenis gradasinya itu adalah foreground to background. Gunakan jenis gradasinya adalah foreground to background ya. Maaf. Ini pilih warna ya, maaf ya, pilih warna ya. Udah ada di bawah. Kalian pilih warna nih. Ini kan ada pilih warna foreground sama pilih warna background. Saya sudah jelaskan ya. Saya klik di sini nih, yang kuning itu saya klik supaya saya ganti di saya warnanya misalnya Tosca misalnya. Kemudian yang bawah itu saya klik, saya isi warnanya misalnya warnanya cenderung ke hijau. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kita pilih warna foreground dan warna background. Ya, kalau sudah, pilih jenis gradasinya itu adalah foreground to background atau kotak nomor 1 pada gradient ya, atau pilih kotak nomor 1 ya, nomor 1. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini pilihannya kan ada foreground to background, ada foreground to transparan. Yang kita gunakan itu yang pertama nih. Yang kita gunakan yang pertama. Kemudian pilih jenis gradasinya. Pilih tipe gradasinya itu adalah yang radial. Ini yang radial nih, yang melingkar. Gunakan mode blendingnya itu multiply. Sudah saya jelaskan ya tadi, multiply agar outline gambar itu tetap terjaga, tidak hilang. Opacity-nya 100, ya sebelahnya itu opacity-nya 100. Kemudian tarik gradasi sesuai kebutuhan. Jadi tarik sekali saja nih, tarik. Nah, gitu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Kemudian pilih menu select, deselect. Jadi kalau sudah selesai, pilih menu select, deselect. Di sini select, deselect. Itu proses bagaimana caranya kita memberikan pewarnaan pada gambar. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini untuk pewarnaannya? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Bapak boleh coba ulangin nggak? Yang mana? Dari yang mana? Yang background-nya, yang katanya ditarik. Ditarik, Ctrl Z ya. Saya pilih Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z ya. Jadi kan kalian pilih ini ya, gunakan Magic Wand ya. Sudah belum Magic Wand ini? Sudah?
kemudian select, modify, terus kemudian expand. Sampai di sini udah belum? Sudah, Expand, aktifkan gradient tool, sudah pilih warna foreground dan background-nya. Pilih tipenya yang ini. Paham sampai sini? Paham. Ini ditarik aja, mouse-nya itu ditarik dari sini ke sini gitu ya. Nah, gitu. Bisa nggak? Jadi ini tinggal ditarik aja seperti ini. Paham? Jadi mouse-nya itu tinggal ditarik aja seperti itu. Bisa nggak? Bisa Bapak, udah. Makasih Sudah bisa Pak. ya? Sudah bisa ya? Jadi itu proses, kemudian pilih menu select, di select. Nah, itu adalah proses bagaimana caranya kita memberikan pewarnaan pada gambar ya. Oke, kalau sudah selesai, pilih menu select, di select. Select, di select. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya, itu adalah fungsi perangkat painting ya. Jadi fungsi perangkat painting. Jadi fungsi perangkat painting dan coloring ini dalam pekerjaan menggunakan Adobe Photoshop untuk pengolahan gambar ya, untuk pengolahan gambar. Jadi fungsinya itu macam-macam ya. Fungsinya itu macam-macam nanti dalam proses kerjanya. Nah, yang baru saya jelaskan itu adalah perangkat painting itu dipergunakan untuk mewarnai gambar. Jadi yang saya jelaskan tadi ya, dari awal itu adalah perangkat painting dipergunakan untuk mewarnai gambar. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perangkat painting itu bisa juga dipergunakan untuk membuat seleksi. Jadi yang kedua itu perangkat painting itu bisa juga dipergunakan untuk membuat seleksi. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Contoh perangkat painting yang bisa dipergunakan untuk membuat seleksi. Ini langkahnya itu kira-kira seperti ini nih. Pertama, kita aktifkan brush tool ya pada toolbox. Pertama, kita aktifkan brush tool pada toolbox. Setelah brush tool-nya diaktifkan, pilih mata brush yang dibutuhkan. Kita pilih mata brush-nya ya, aktifkan brush tool, kita pilih brush-nya itu yang dibutuhkan, terserah ya bentuknya seperti apa. Nih, misalnya saya bentuknya bulat gitu ya. Bulat 50.